hilang teman-teman, coba. Nah, Siap dulu. hilang. Bagaimana kalau pakai stoker gitu? Yang seperti waktu nggak ada teman-teman. Seperti itu teman-teman. Udah buah ini tadi malam dininya. Ini buahnya. Yang luparin. Makanya kita salut. Nah, tengok. Kayak labi nih. Kayak labi-labi katanya. Tinggal kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, teman-teman semua. Apa kabar semua? Saya hari ini mau lanjut panen ya di anca yang kemarin. Yang kemarin itu kan saya manen di bawah sana itu ya, sekitar 1,5 kilo dari sini. Dan airnya semalam itu sudah ketinggian 170 cm di kebun sana itu yang bawah. Jadi saya manen itu 24 hektar teman-teman. Yang 12 hektar itu sudah sama sekali tidak bisa dipanen karena kita sudah tenggelam di situ. Terakhir kami balik ke dekat Ampang-Ampang dan kemarin masih sisa sekitar 4 hektaran lagi. Dan teman-teman saya udah ada yang duluan ke sana tadi. Jadi kami dari sana itu kami bawa kemari. Sana itu nanti di ujung sana itu sekitar 1,5 kilo ya saya bawa kemari karena mobil udah nggak bisa masuk teman-teman. Ini saya di jalan, ketinggiannya udah segini teman-teman. Nah, sudah melebihi lutut, sudah sampai paha itu di jalan teman-teman. Bagaimana di lahan-lahan ini? Sedangkan jalan aja yang ditimbun, dinaikkan, dibikin parit. Ini parit ditimbunkan untuk jalan itu ketinggiannya 50 cm daripada lahan. Berarti kalau di saya ini di jalan udah 1 paha, berarti kalau di lahan sini sudah nyampe seperut gitu teman-teman. Ini yang untuk di sini, nah, berarti saya gitu ke bawah lagi teman-teman. Nah, di bawah itu ketinggiannya sudah 170 sentian. Karena saya yang tinggi saya cuma 160 aja, semalam sudah terendam semua sampai di kepala ya. Jadi kami nggak bisa manen di situ, risiko yang terlalu besar karena ini dekat ke Sungai Kampar. Nah, kita takut ada binatang seperti kadal yang macam kadal itu. Nah, kita takut situ ya karena banyak di situ ya. Di daerah sini masih banyak itu. Itu 2024 itu banjir sampai 2025, dimulai bulan 11 sampai bulan 4. 6 bulan teman-teman di sini banjir. Waktu itu ketinggian di jalan ini aja sampai sedada. Oke teman-teman, kita langsung menuju ke lokasi ya. Nah teman-teman, saya sudah sampai ya di tempat yang mau kita panen dan kawan-kawan saya di sana sudah manen. Ini saya pernah bikin juga video di sini yang dilansir pakai motor itu teman-teman. Ini videonya. Nah ini di waktu kering teman-teman ya, yang video ini itu bukan kering, becek lah habis banjir. Nah sekarang banjir lagi teman-teman. Ini ya tongga ini kedalaman 1 meter tinggal segitu. Oke teman-teman, kita ke teman saya yang ada di sana. Oh ya, sedikit apa tadi mungkin ada video yang tadi itu ya saya bilang itu bulan 2024 itu bukan 2024 banjir yang saya bilang tadi itu akhir Desember 2023 sampai bulan 5 2024. Dan sekarang di sini pun banjir lagi, sempat banjir di bulan 12 tapi cuma sebentar, cuma 2 hari. Karena banjir dari atas, bukan dari Sungai Kampar, itu cuma 2 hari surut lagi. Dan ini banjirnya dimulai tanggal 14 kalau nggak salah teman-teman. Udah seminggu lebih ya. Nah itu di kejauhan sana itu, kalau teman-teman lihat ya, ada yang lagi dayung, itu nelayan. Bayangkanlah mendayung itu di jalan teman-teman. Itu dekat drum itu ada, ini goyang karena saya nggak pakai stabilizer teman-teman. Itu nelayan teman-teman. Nah teman-teman, cuma di Riau ya sampan bisa meluncur di atas jalan nih. Ini mencari ikan banyak tuh teman-teman dari angkat. Cuma di Riau teman-teman ya, ada sampan meluncur di jalan tuh, karena banjir teman-teman. Ini tidak jauh dari LA ya, Los Angeles. Nah, Los Angeles sebelah sana teman-teman, lautan api. Nah kalau ini LA juga, cuman ini lautan air. Cuma bercanda aja teman-teman ya. Nah seperti inilah kondisinya teman-teman.
Oke, di sini saya udah ada suara kawan saya Dodos. Kita coba nyebrang ya. Ini parit teman-teman. Ini kalau ada yang rumput-rumput ini parit semua. Apanya ini? Rumputnya naik ke atas teman-teman. Ini parit ini kedalamannya 5 meter teman-teman ya. Parit ini, parit untuk ditimbulkan ke jalan sini teman-teman. Gitu. Oke, kita coba nyebrang. Teman saya ada di sana. Oke teman-teman, saya ini udah sama teman saya ya, yang lagi manin. Nah, rupanya di sini masih sepinggang juga, cuman ada kayak mana tadi? Ada yang ninja. Nah, di sini teman-teman. Kalau di sini kayak gini lah, kalau musim banjir banyak orang ninja malam-malam teman-teman. Ya entah, kita nggak bisa bilang siapa gitu ya. Nah ini masih bisa. Ini buahnya sebesar-besar gini teman-teman ya, lagi dodokan. Nah seperti itu teman-teman, manen di lahan banjir ini. Jadi kalau kemarin kita di sana itu kan seleher ya, sampai kepala. Ada yang sampai kepala. Di sini seperut teman-teman. Ada juga yang sepinggang, nggak sama lah. Ada juga mungkin nanti yang sedada di daerah sini pun, cuman masih dalam kondisi aman lah. Makanya ninja pun berani malam-malam masuk ke sini teman-teman. Kita nggak bisa menuduh siapa orangnya kan. Kayak mana lagi lah, tapi ya sudahlah, kita cari aja rezeki kita. Yang ada itulah rezeki kita. Kalau buah teman-teman besar, karena di sini pupuknya ngeri. Kalau pupuknya nggak ngeri, nggak bakal bisa ada buahnya teman-teman, karena di sini hampir sepanjang tahun banjir gitu teman-teman ya. Hampir sepanjang tahun. Kalau kalau pupuknya tidak kuat, udahlah, nggak bakal jadi kebun ini teman-teman. Makanya di sini banyak pemilik kebun yang umurnya baru 30, 34, tapi sudah botak teman-teman rambutnya. Itu karena mikiri kebunnya ini biayanya besar gitu. Walaupun dia tidak botak, dia beruban teman-teman gitu. Umur 40 aja udah habis beruban semua gitu. Karena itu kayak gini manen, berapa upahnya Bang? Kasih tahu kawan-kawan di channel ini. Satu hari Nah, 400.000. 400.000. Pertonasenya berapa sebetulnya? 600 ya. 600 1 ton teman-teman. Kami semalam tidak dapat 1 ton pun, tidak dapat 1 orang. Cuman 800 kilo kami. Makanya upahnya sekitar 400.000 lebih. Tapi percuma teman-teman. Kita upah di sini besar, tapi nanti mau seminggu nggak kerja gitu loh. Nah, jadi bagus kita upah itu standar. Lahan ini kering, upahnya standar 200, 2,5, paling tinggi 300. Tapi kita bisa tiap hari kerja. Kalau kayak gini, gaji kita 400, 500 sehari. Tapi nanti mau 3 hari libur, seminggu libur. Karena bukan lahan yang kita pegang tuh bukan ini aja loh. Kita pindah nanti ke yang mana, daerah mana, makin dalam nggak bisa. Kadang bosnya yang pemilik sawah itu bilang, udah panen aja lah, nanti kita bagi 2. Biarpun dibagi 2, kalau tidak bisa kita panen untuk apa lagi? Percuma gitu. Padahal pemiliknya kadang, udah bagi 3. Kalau dapat 1 ton, yang pemiliknya 300 kilo, kami 600. Itu pun tidak kami panen. Karena resikonya besar teman-teman ya. Banjir-banjir gini. Tengok itu Nah, seperti ini teman-teman. Ini Bang Wawan ini hampir 170 ini. Karena dia mantan TNI ini ya. Mantan TNI. Dulu ini Magelang ini. Asli Magelang dia. Makanya celana saya loreng ini Ini dikasih sama beliau teman-teman. Loreng. Ini dari beliau. Beliau ini 170 lah. Kurang sedikit. Dia mantan TNI kok. Cuman dia menguntungkan di TNI, lebih baik berwira swasta. Dia pun punya kebun teman-teman 6 hektar ya. Cuman kebun dia pun banjir. Jadi daripada nganggur, bagusan beliau kerja gitu. Nah, jadi buah itu harus dicari teman-teman. Ini kalau musim kering, kita kan pakai angkong 2. Ini buahnya teman-teman. Nah, pakai stoker. Ada yang dodos, ada yang ngambil buah. Nah kalau sekarang percuma pakai stoker, jadi harus sendiri gitu. Karena kalau pakai stoker, buah hilang teman-teman, dimakan ikan itu. Bukan dimakan ikan teman-teman, hilang di dalam air entah kemana, hanyut. Karena ini airnya nampaknya aja diam, padahal airnya ngalir dari bawah naik ke atas gitu loh. Gitu teman-teman. Ini
seperti saya bilang tadi, ini LA juga ya. Cuman ini LA-nya lautan air, bukan LA di Amerika yang lautan api. Nah, gitu. Tapi jangan bilang-bilang ini teman ajab ya. Jangan seperti bencana di Amerika itu kebakaran kalian bilang ajab. Nah, ini bukan ajab teman-teman. Ini banjir karena bendungan PLTA Koto Panjang Sungai Kampar dibuka 5 pintu dengan ketinggian 100 cm. Nah, jadi ini udah seminggu teman-teman ya. Kita ikuti terus Mas Wawan sampai dia bosan kita kamera. Karena ada kawan satu lagi tuh di sana jauh teman-teman, di tempat banjir yang lebih dalam. Saya nggak berani. Nah, biarlah dia gitu. Ini teman-teman, kalau ini penuh berapa drum nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini kalau penuh semua sekitar 800 kilo sampai 700 kilo ya. Itu upahnya seperti kemarin juga 400-an juga gitu. Lumayan besar teman-teman. Sebetulnya kerjanya nggak lama. Nanti jam 3 kita udah selesai. Udah nyampe ke sana tadi yang saya tunjukkan, nanti ada videonya juga udah saya rekam. Nah, hilang teman-teman coba. Nah, Siap dulu. hilang. Bagaimana kalau pakai stoker gitu? Yang seperti waktu nggak ada teman-teman. Seperti itu teman-teman. Udah buah ini tadi malam dininya. Ini buahnya. Yang itu. Makanya kita salut ya sama orang-orang yang ninja. Itu salut. Malam-malam loh bisa dibawa buahnya. Kita yang siang aja pening gitu. Tapi ini kita bukan cerita masalah ninja. Biarkan. Seperti saya bilang, ninja itu biarkan saja. Kita nggak open itu ya, karena kita pun di sini kerja gitu. Cuman kita sebetulnya berharap kenapa lah harus lahan kita gitu loh. Kalau bisa jangan yang lahan kita itu, karena penghasilan kita otomatis berkurang gitu kan. Nyari buah pun jadi lambat gitu karena buahnya udah diambil mereka duluan. Tapi ya sudahlah, saya bukan mau menjustice atau menghakimi mereka ya, karena kebutuhan juga teman-teman. Oke, kebutuhan kita tidak bisa melarang karena kita tidak tahu orangnya siapa. Kalau tahu ya kita larang gitu loh. Nah, jadi saya pun rupanya ada gunanya juga teman-teman. Saya bisa bawakan drum ini. Ini komandan saya dulu teman-teman waktu di Magelang sebetulnya. Beliau ini dulu sempat letnan juga ini, tapi nggak tahu kenapa gitu. Tiba-tiba saja dia memilih apa ya, kayak resign gitulah istilahnya, itu saya sudah lupa lagi gitu. Kita orangnya pingin bebas teman-teman ya, mengabdi kepada negara itu kan bukan harus jadi tentara atau jadi pegawai aja. Tidak perlu menjadi pegawai negeri sipil loh, mengabdi kepada negara itu. Kita menjadi warga negara yang biasa pun kita itu sudah mengabdi, tapi kita harus ya bekerja lah, kita bekerja gitu. Jadi tidak kayak mana ya, pokoknya mengabdi ke negara itu tidak harus menjadi aparat gitu loh. Untuk kita mengabdi menjadi rakyat pun kita mengabdi teman-teman, tapi tentunya diisi dengan hal-hal yang positif lah. Ke saya kok jadi ngoceh ke mengabdi kepada negara ya, ini kan kontennya konten sawit teman-teman. Ini saya tidak pakai stabilizer teman-teman ya, jadi mohon maaf kalau kameranya goyang gitu, karena saya ragu tadi mau masuk sini. Resikonya ini HP saya nyemplung teman-teman, saya nyangkut di air atau terperosok ke dalam lubang, HP saya jadi korban, terakhir gagal ngonten gitu. Oke teman-teman, kita lanjut terus, kita cari buahnya. Kayak mana mau penuh coba. Padahal ini kalau seperti yang tadi saya bilang itu tidak terjadi hampir tiap batang ini teman-teman, kan ini sawit lagi produksinya di sini gitu. Tapi ya sekali lagi saya bilang ya sudahlah gitu. Ada telepon. Halo. Oke, kita matikan dulu ya teleponnya. Halo. Oke teman-teman ya, mulai lagi dodos. Ini kalau banjiran gini teman-teman, tenaga kita terkuras ya, karena tenaga kita kurang gitu. Jadi tahanan kita itu apa? Jadi kayak mana lah gitu, karena egrek tajam pun jadi nggak tajam teman-teman, dodos tajam pun jadi nggak tajam gitu loh. Mana buahnya? Jadi untuk saat ini pemeran utamanya Bang Wawan ini.
Nah, kalau buah teman-teman, sini besar-besar ya. Karena pupuknya tadi saya bilang kuat teman-teman. Asal surut kirim terus pupuk. Berton-ton di sini, puluhan ton pupuk disebar di sini. Salut saya sama pemilik kebun ini ya, 24 hektar ini. Masih muda orangnya teman-teman. Masih 30 tahun, tapi itu tadi karena biayanya besar gitu. Jadi kalau sawit di sini punya 24 hektar dengan yang punya 10 hektar tapi di darat, hasilnya lebih besar yang punya 10 hektar di darat teman-teman gitu. Mas Wawan sendiri ini punya 6 hektar juga, tapi kalau dibandingkan kita punya di darat kalah sama yang 2 hektar teman-teman. Karena biaya di sini besar, banjir gini bagi 2 sama pemanen. Paling sedikit 600.000 seperti ini, 600.000 ini kami di sini. Nah, tengok Kayak labi nih. kayak labi-labi katanya. Tinggal kepalanya. Jadi mungkin teman-teman bertanya, kenapa banjir-banjir gitu masih dipanen? Kalau nggak panen kami nggak makan teman-teman. Bukan nggak makan, kalau makan sih makan ya. Tapi dari mana kita nutupi kebutuhan yang lain, angsuran motor, angsuran mobil gitu teman-teman. Angsuran mobil. Agak tinggi kita ngomongin. Tapi nggak apa-apa teman. Kita kan memang harus bekerja. Selagi kita bisa ada kerjaan, bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Ini videonya tidak akan saya edit-edit teman-teman. Ini real ya. Ini real ini video, bukan editan, ini real. Aduh, mau nabrak pelepah pun kameranya saya bodoh amat. Tidak akan saya potong-potong teman-teman. Biar teman-teman tahu, biar keluarga-keluarga di Jawa pun tahu, tidak semudah yang kita bayangkan cari uang di Riau itu teman-teman. Nah, hari ini kita kerja gaji, ada yang bergaji sampai 1 juta, tapi besok 2-3 hari libur. Sama juga seperti saya bilang tadi teman-teman, bagusan kalau bisa kita meminta lahan itu kering gitu. Jadi tiap hari kita kerja, meskipun gaji kita cuma 200, 300 per hari, tapi tiap hari gitu. Daripada seperti ini gaji mau 700.000, 400.000, tapi ya mau libur besoknya tuh 2 hari gitu. Kadang seminggu, kayak saya ini seminggu teman-teman nanti libur. Karena anca saya yang di kelompok tani pun ada, itu sudah wow, udah luar biasa kalau itu teman-teman. Terjatuh Mas Wawan, jadi labi-labi betulan. Ada yang terlewat. Oh iya. Oh ini udah nyampe parit ya? Iya. Astagfirullahaladzim. Saya tidak sadar udah mau nyampe parit. Tenggelam saya kalau ke situ terus. 3 meter lagi parit rupanya. Untung saya dikasih tahu Mas Wawan. Itu paritnya dalam betul teman-teman. Kering aja itu 5 meter gitu. Untuk dipakai nimbun jalan tadi. Nah itu udah nggak ada. Oh iya, alhamdulillah. Ini ada yang tertinggal teman-teman. Aduh dingin udah teman-teman. Saya baru setengah jam karena nggak kerja, saya cuma ngerekam, jadi dingin teman-teman. Beda ya kalau kita kerja itu, kayak kemarin saya pulang jam 3 dari pagi, ya nggak dingin karena badan kita gerak gitu. Tapi kalau cuma gini pegang kamera nengoki orang kerja, dingin teman-teman. Oke teman-teman ya, sekali lagi kalau teman-teman merasa senang dengan video saya ini, silahkan subscribe ya, like, share, dan follow gitu. Saya tidak bisa mendekat lagi ke sana teman-teman karena saya sudah terhalang sama sampan sampan drum. Jadi saya rekam dari jauh aja. Itu dia suaranya teman-teman ya, langsung goyang. Yang airnya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya nanti daerah mana itu Bang? Oh ini daerah Sekijang teman-teman ya. Sekijang, kelurahannya, kecamatannya Sekijang juga, kabupatennya Pelalawan, Riau teman-teman ya. Riau ini bukan di Kalimantan. Di Kalimantan pun banyak juga yang banjir ya. Saya tahu, saya merantau di sana lama. Saya pernah di sana di daerah Ngabang, Kalimantan Barat, Sanggoledo, apalagi Darit, Bengkayang, Kapuas Hulu. Saya pernah di Kalimantan Barat itu, sampai saya ke seluas perbatasan dengan Kucing, Malaysia. Saya pernah juga sampai ke Malaysia jalan kaki teman-teman. Di Kalimantan Timur sama juga saya di
Sebulu, Batu Ampar. Aduh, dingin teman-teman. Suara saya makin bergetar. Aduh, Dimakin saya pernah. Pokoknya banyak lah di daerah Kalimantan Timur pun. Saya paling lama di Kalimantan Timur dulu ya, merantau, dan sekarang di Riau ini saya sudah 14 tahun teman-teman. Jadi teman-teman ada yang minta spill dong wajah kameramennya. Aduh, kameramennya masih muda banget teman-teman, baru berumur 25 tahun. Tapi merantau di Kalimantan pun udah 14 tahun. Di sini sendiri sudah 14 tahun. Hitung aja sama teman-teman. Anggaplah 14 sama 14 28 ditambah seseorang kalau berangkat merantau itu kira-kira umur berapa? Hitung sendiri teman-teman. Jadi masih cukup muda sebetulnya. Masih cukup gagah. Tapi karena ini sekarang yang menjadi apanya Mas Wawan, ya udah Mas Wawan aja sekarang. Saya tidak jauh dengan Mas Wawan. Nah, tidak jauh, dekat saya. Jaraknya saya cuma 3 meter ini. Sudah mulai dingin, saya betul-betul sudah mulai dingin. Lintah luar biasa, nggak nampak lintah ya? Lintah nggak ada sini. Tadi ada tadi. Ada. Ada. Lintah darat nggak ada. Air ini ada. Kayaknya saya nggak bakal lama lagi teman-teman. Udah dingin kali ini. Harus pulang. Aduh. Jadi gitu teman-teman ya. Kalau suka teman-teman dengan video saya ini, tolong di subscribe. Akhirnya begitulah. Makin dingin, ngomong pun makin ngaco. Karena dingin, getar. Aduh. Makin getar pegang HP pun. Aduh. Ini tidak akan saya edit teman-teman ya. Real ini saya mau coba, saya tidak pakai edit. Ini kecil teman-teman ya. Kecil ini sawitnya. Kecil. Oke, kita sorongkan ke sana biar Mas Wawannya dekat. Waduh, di saya ini udah, yang ini sedada di saya. Udah mau penuh sebetulnya Mas Wawan pun, ini tinggal berapa drum lagi. Jadi seperti ini teman-teman ya, pekerja sawit di lahan-lahan pribadi. Kalau di PT teman-teman, ini dari arah sana itu sekitar 1 kilo itu udah PT RGMS. Karyawannya di sana itu semua teman-teman sudah mengungsi ya, sudah mengungsi. Karena di sana itu lebih dalam daripada di sini, ketinggiannya mungkin bisa mencapai 2 meteran untuk di PT RGMS. Dan di sana itu yang arah saya semalam tadi saya ceritakan itu, yang setinggi saya tenggelam, itu ada PT juga areal 200. Itu pun sama sudah mengungsi juga teman-teman. Karena sudah lebih dalam daerah bawah sana itu ya. Hah? Iya, wah. Aduh, seleher ini saya tenggelam. Aduh. Udah dingin kali saya teman-teman. Udah mulai menggigil. Karena saya cuma nggak gerak. Jadi nggak capek saya, coba menggigil. Wow. Kayaknya saya mau pulang aja Mas Wawan ya. Pulang. Oke. Saya temani sampai di sini aja. Terima kasih Mas Wawan. Semoga sukses. Oke, kita tinggalkan teman-teman. Oke. Asli saya udah nggak sanggup lagi. Begitu dinginnya. Kalau Mas Wawan nggak dingin dia, karena dia sambil bekerja teman-teman. Oke. Pura-pura saya. Masih jadi labi-labi dulu katanya. Oke teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat yang sudah nonton channel ini. Jangan lupa sekali lagi like, subscribe, dan komen. Karena insya Allah sebagian dari hasil saya ngonten ini, kalau nanti saya kan dismonetisasi teman-teman. Jadi tanggal 3 bulan besok sudah bisa diajukan lagi monetisasinya. Dan kalau sukses diterima lagi, sebagian dari penghasilannya disumbangkan untuk yatim piatu dan juga orang tua jompo ya. Oke, cukup sekian sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.